Shalom saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi. Renungan kita pada hari ini diambil dari 2 Korintus pasal yang ke-12 ayat 1 sampai 10. Judul renungan kita pada hari ini adalah Inspirasi Chadwick Boseman. Sosok Chadwick Boseman dikagumi oleh publik seantero dunia tidak hanya karena perannya sebagai raja dalam film Black Panther, tetapi juga lewat respon yang dia tunjukkan terhadap penyakit kanker yang dideritanya. Diagnosis dokter tidak membuat semangatnya patah, tapi direspon dengan perjuangannya yang kuat, termasuk saat menyelesaikan proses syuting film dalam kondisi yang seharusnya membuat fisiknya lemah. Kalau kita saksikan filmnya, sama sekali tidak terlihat diperankan oleh seorang yang sedang kena penyakit kanker. Sejatinya dalam menjalani kehidupan ini tak seorang pun benar-benar terbebas dari masalah. Namun ada orang-orang yang memilih untuk berjuang, alih-alih mengharapkan belas kasihan orang lain terhadap masalah yang dialaminya. Orang-orang semacam ini biasanya menolak menyerah dengan keterbatasan, lalu berusaha sekuat mungkin untuk tetap menjalani kehidupan mereka. Bagi kehidupan orang percaya, kondisi ini adalah keniscayaan karena rohnya akan menolong, sehingga kehidupan orang percaya dimungkinkan untuk menggenapi nas renungan hari ini. Sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Hal ini tak berarti masalah itu akan Tuhan angkat secepat mungkin dari kehidupan kita, tetapi kasih karunia-Nya akan memampukan kita menjalani semuanya itu. Kita bahkan akan dimampukan untuk menjadi saksi, berkat, dan inspirasi bagi orang lain. Namun ketika hal itu terjadi, semuanya itu bukan bertujuan demi kebanggaan dan kemegahan diri kita, melainkan agar nama Tuhan dipermuliakan lewat hidup kita. Dalam mentalitas seorang pemenang, berjuang adalah pilihan hidup yang tidak bisa ditawar. Oke, mari kita lihat ya pembahasannya. Apakah yang menjadi kebanggaan dari seorang pengikut Kristus? Kehidupan yang diberkati atau kehidupan yang dipakai oleh Tuhan? Ya. Oke, mari kita lihat ya. 2 Korintus pasal yang ke-12 ayat 1 sampai 12. Aku harus bermegah sekalipun memang hal itu tidak ada faedahnya. Namun demikian aku hendak memberitahukan penglihatan-penglihatan dan penyataan-penyataan yang kuterima dari Tuhan. Aku tahu tentang seorang Kristen 14 tahun yang lampau, entah di dalam tubuh aku tidak tahu, entah di luar tubuh aku tidak tahu. Allah yang mengetahuinya, orang itu tiba-tiba diangkat ke tingkat yang ketiga dari sorga. Aku juga tahu tentang orang itu, entah di dalam tubuh, entah di luar tubuh, aku tidak tahu. Allah yang mengetahuinya. Dia tiba-tiba diangkat ke Firdaus dan dia mendengar kata-kata yang tidak terkatakan, yang tidak boleh diucapkan manusia. Atas orang-orang itu aku tidak bermegah, tetapi atas diriku sendiri aku tidak akan bermegah selain atas kelemahan-kelemahanku. Sebab sekiranya aku tidak bermegah juga, aku bukan orang bodoh lagi karena aku mengatakan kebenaran, tetapi aku menahan diriku supaya jangan ada orang yang mengindukan kepadaku lebih daripada yang mereka lihat padaku atau yang mereka dengar daripadaku. Dan supaya aku jangan meninggikan diri, karena penyataan-penyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis yang menggocok aku supaya aku jangan meninggikan diri. Tentang hal itu aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Tapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karunia-Ku padamu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan dan di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan dalam kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Oke, mari kita analisa satu-satu ya, jadi ayat yang pertama ya. Sebenarnya siapakah di ayat 2 yang sedang Paulus bicarakan? Yang dia ngomong gini ya, aku tahu tentang seorang Kristen 14 tahun yang lampau, entah di dalam tubuh aku tidak tahu, entah di luar tubuh aku tidak tahu. Allah yang mengetahuinya, orang itu tiba-tiba diangkat ke tingkat yang ketiga dari sorga. Nah, saudara, kalau kita lihat ya di ayat yang pertama, itu jelas dikatakan, yang highlight merah ya, aku hendak memberitakan penglihatan-penglihatan dan penyataan-penyataan yang kuterima dari Tuhan. Berarti sebenarnya di ayat yang kedua itu, yang dibicarakan adalah Paulus sendiri. Nah, kenapa kok Paulus tidak menggunakan kata ganti orang pertama, tapi kok menggunakan kata ganti orang yang ketiga? Aku tahu tentang seorang Kristen. Orang itu tiba-tiba diangkat ke tingkat, seolah-olah dia itu dicerita tentang orang lain gitu loh. Nah, jadi gini ya, cara Paulus untuk menceritakan pengalamannya itu tidak menggunakan kata ganti orang pertama atau aku, ya. Tapi dia menggunakan kata ganti orang ketiga, yaitu seseorang yang aku kenal. Nah, ya toh. Iya,
atau gaya bahasa yang demikian. Walaupun selaras dengan gaya bicara Semitik. Semitik itu maksudnya ya budaya-budaya Timur Tengah itu ya, yang lebih banyak menghindari kata anihu atau saya dalam setiap pembicaraan. Namun hal ini juga menunjukkan bahwa Rasul Paulus adalah seorang yang rendah hati. Dia tidak mau menggunakan kata-kata akunya Paulus layak diangkat ke langit yang ketiga atau ke Firdaus. Sebaliknya, dia mengungkapkannya dengan gaya bahasa sopan santunnya seorang Yahudi yang mempunyai pengalaman supranatural yang luar biasa. Jadi penjelasannya kalau ditanya, aku tahu tentang seorang Kristen, ini siapa yang dimaksud? Ya Paulus sendiri. Kenapa kok dia menggunakan kata ganti orang ketiga tunggal? Kok tidak menggunakan kata ganti orang pertama tunggal, yaitu aku? Karena itu adalah gaya bahasa sopan santun Semitik kuno yang mungkin tidak kita pahami, ya. Oke, kapan penglihatan ini terjadi ya? Nah, nanti kita lihat ya. Nah, sekali lagi kita bahas tentang kata ganti untuk menghindari adanya peninggian diri. Maka Paulus berbicara dalam bentuk kata orang ketiga tunggal. Jadi memang ketika menceritakan pengalaman-pengalaman supranatural yang luar biasa, Paulus tidak ingin ditinggikan. Karena Paulus itu tidak ingin ditinggikan, maka dia menggunakan bentuk kata ganti orang ketiga tunggal. Tujuannya kalau ditanya lagi, kenapa kok Paulus itu tidak mau ditinggikan? Karena menurut Paulus yang berhak ditinggikan hanya Tuhan saja, bukan dirinya. Ini suatu hal yang luar biasa sekali ya. Guru-guru Yahudi juga menggunakan bentuk kata ganti orang ketiga untuk menunjukkan pada kata ganti orang kedua. Contoh kalimat misalkan gini ya. Dia melakukan hal-hal yang baik kepada orang itu. Nah, frase orang itu yang terakhir ini ya. Frase orang itu. Nah, ini ya. Ini menunjukkan pada kata kamu atau Anda. Sedangkan kata dia melakukan hal-hal yang baik kepada orang itu menunjukkan kepada saya. Jadi ini dua-duanya itu menggunakan gaya sopan santun Semitik. Jadi artinya itu sebenarnya apa? Sebenarnya gini ya, aku melakukan hal-hal yang baik kepada kamu. Nah, kalau misalnya langsung kayak gitu kan seolah-olah meninggikan aku, ya toh, mengagungkan keakuan. Lah, supaya tidak terjadi kesan demikian, gaya sopan santun Semitik ini semuanya itu diganti dengan kata ganti orang ketiga tunggal. Ya, dia melakukan hal-hal yang baik kepada orang itu. Ya toh. Sebenarnya ya, artinya aku melakukan hal-hal yang baik kepada kamu. Gitu. Nah, terus di sini dikatakan ya, 14 tahun yang lampau. Kitab 2 Korintus sih ditulis tahun 57 Masehi. Maka 14 tahun yang lampau berarti tahun 43 Masehi. Di mana kira-kira kejadiannya itu terjadi dalam Kisah Para Rasul 13 ayat 1 sampai 3 ketika Paulus pertama kali dipanggil, ya. Pada waktu itu dalam jemaat di Antioquia ada beberapa nabi dan pengajar yaitu Barnabas dan Simeon yang disebut Niger dan Lukius orang Kirene dan Menahem yang diasuh bersama dengan raja wilayah Herodes dan Saulus. Pada suatu hari ketika mereka beribadah kepada Tuhan dan berpuasa, berkatalah Roh Kudus, khususkanlah Barnabas dan Saulus bagiku untuk tugas yang telah kutentukan bagi mereka. Maka berpuasalah dan berdoalah mereka, dan setelah meletakkan tangan ke atas kedua orang itu, mereka membiarkan keduanya pergi. Nah, ada kemungkinan peristiwa penampakan yang diangkat sampai langit yang ketiga itu adalah peristiwa pengutusan Paulus ini untuk yang pertama kalinya. Jadi itu adalah tanda yang menunjukkan bahwa memang sungguhan Paulus itu diutus oleh Tuhan, bukan main-main. Ada suatu tanda yang mengkonfirmasinya. Kurang lebih seperti itu ya. Nah, kemudian kita tanya lagi ya. Ada berapa tingkat di surga? Wah. Tapi sebelumnya kita lihat ya, ada frasa yang aneh lagi. Entah di dalam tubuh atau di luar tubuh. Maksudnya piye sih? Jadi gini ya. Kan peristiwa ini adalah pengangkatan. Jadi ada semacam pengangkatan roh, di mana rasanya tuh roh itu meninggalkan tubuh yang fana di bumi. Tapi kalau ceritanya itu berhenti sampai di sini saja, berarti kan seharusnya Paulus tuh dengan jelas bisa mengidentifikasikan bahwa ini tuh pasti di luar tubuh. Betul ya? Tapi kenapa kok dia bingung?
entah di dalam tubuh, berarti ada sesuatu yang membingungkan dia kan. Ada kemungkinan Paulus itu untuk seketika lamanya mungkin merasakan tubuh baru di sorga pada waktu pengangkatan itu. Sehingga inilah kondisi yang membingungkan daripada Rasul Paulus. Apakah dia itu memang diangkat rohnya saja atau sama dengan tubuhnya? Kalau dengan sama tubuhnya, kok rohnya seolah-olah meninggalkan tubuhnya? Kalau mengenakan tubuh, kok tubuhnya itu bukan tubuh jasmani yang dia biasa tinggali. Jadi entah di dalam tubuh atau di luar tubuh, mungkin menunjukkan suatu kebingungan Paulus terhadap apa yang terjadi dengan dirinya ketika penglihatan itu terjadi. Oke, kemudian kita lihat di atas, diangkat tingkat ketiga di sorga. Ada yang mengatakan istilah sorga itu dibagi 3 tingkat ya. Langit atau atmosfer. Tingkat yang kedua itu area di mana bumi, bulan, bintang diletakkan, yaitu mungkin galaksi. Area di mana Allah itu tinggal dan berada. Jadi, tingkat ketiga dari sorga itu menunjukkan sebenarnya adalah keberadaan sorga sendiri. Bukan, sorga itu ada tingkat 1, tingkat 2 sampai ke 7, bukan. Nah, karena tingkat ketiga daripada sorga itu menunjukkan arti yang demikian. Gitu ya. Nah, kemudian kita lihat lagi ya. Ayat 3 dan ayat 4. Aku juga tahu tentang orang itu, entah di dalam tubuh, entah di luar tubuh, aku tidak tahu, Allah mengetahuinya. Ayat 3 ini sebenarnya pengulangan daripada ayat yang kedua. Saudara lihat ayat 2 ya. Aku tahu tentang seorang Kristen 14 tahun yang lampau. Entah di dalam tubuh, entah tidak tahu, entah di luar tubuh, aku tidak tahu. Kalimat yang sama juga diulangi di ayat 3. Aku tahu tentang orang itu, entah di luar tubuh, entah di luar dalam tubuh. Aku tidak tahu, Allah yang mengetahuinya. Jadi ayat 3 ini cuma diulangi saja. Nah, ayat 4 dia tiba-tiba diangkat ke Firdaus. Nah, ini menarik ya. Kenapa kok menarik? Karena kita tahu bahwa tingkat ketiga dari sorga, itu padanannya itu adalah Firdaus. Kau tahu, karena ayat 4 ini juga pengulangan daripada ayat kedua. Jadi ayat kedua itu dipecah, sebagian diulangi di ayat 3, sebagian lagi diulangi di ayat yang keempat. Coba lihat ya. Ayat 2 yang berkata yang di highlight merah itu. Orang itu tiba-tiba diangkat ke tingkat yang ketiga dari sorga. Kalau ayat 4 padanannya ngomong gini. Dia tiba-tiba, ya orang itu maksudnya, diangkat ke Firdaus. Berarti tingkat yang ketiga dari sorga itu kan sama dengan Firdaus. Gampang-gampangan kan kayak gitu. Terus kemudian ada tambahan. Dia mendengar kata-kata yang tak terkatakan yang tidak boleh diucapkan manusia. Yang di ayat kedua itu tidak ada keterangan semacam itu. Apa yang tidak boleh diucapkan oleh manusia? Saya kok menduga ini adalah nama Yahweh, YHWH. Karena budaya Yahudi ketika bertemu dengan kata tetragrammaton itu ya, 4 huruf mati, atau yang sering sekali disebut sebagai the sacred names, nama yang kudus, itu selalu, kalau ketemu nama itu, selalu diganti dengan Adonai. Orang Yahudi sangat-sangat takut dengan menyebut daripada nama Yahweh itu. Karena mungkin ya gara-gara sing ayat dasarita yang ketiga ya. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, ya. Karena Allah memandang bersalah orang yang melakukan demikian. Nah, karena mereka sangat menghormati nama itu, maka penyebutannya pun itu sangat dihindari atau diganti dengan yang lain yaitu Adonai. Nah, kelihatannya nama ini atau kata-kata ini yang dimaksud dalam ayat 4 yang berkata, dia mendengar kata-kata yang tak terkatakan yang tidak boleh diucapkan oleh manusia. Nah, ayat 5 kita teruskan ya. Sebenarnya Paulus itu bermegah atas apa? Atas kelemahannya atau penglihatan dari Allah. Karena gini ya, atas orang itu, orang tadi ya, yang 14 tahun yang lampau yang merujuk pada dirinya sendiri. Aku hendak bermegah. Tapi atas diriku sendiri, aku tidak akan bermegah selain atas kelemahanku. Nah, kalau atas orang itu aku hendak bermegah, artinya Paulus kan bermegah atas penglihatan dari Allah. Betul ya? Tapi, di satu sisi, di ayat yang sama, Paulus juga ngomong, aku tidak akan bermegah
selain daripada kelemahan-kelemahanku. Jadi Paulus itu akan bermegah karena kelemahan-kelemahannya. Duh, kalau orang yang Kristen tadi yang diceritakan 14 tahun yang lampau itu adalah dirinya, yang benar yang mana? Apakah Paulus itu bermegah karena kelemahannya, seperti yang di ayat 5 ini, ataukah karena penglihatan dari Allah? Nah, penjelasannya begini ya. Apa yang dibanggakan oleh Paulus yang berhubungan dengan penglihatan-penglihatan tentunya ya, itu adalah disebabkan karena di Korintus ada pengajar-pengajar palsu yang memamerkan tentang penglihatan-penglihatan tersebut, yang ngaku-ngaku pernah didatangi Tuhan dan lain sebagainya. Nah, jadi Paulus mengatakan, kamu kok sombong karena mengalami hal-hal yang demikian. Saya pun juga pernah mengalaminya. Nah, Matthew Poole mengatakan bahwa Allah itu sangat meninggikan Paulus dengan adanya penampakan dan penyataan dari Allah. Bahkan sampai diangkat ke langit yang ketiga. Tetapi dalam diri Paulus, sebenarnya yang patut dibanggakan adalah kelemahan-kelemahan karena Kristus. Karena mengalami penderitaan yang disebabkan karena Kristus. Apa yang dibanggakan Paulus sebenarnya adalah kelemahan-kelemahannya. Karena di dalam Tuhanlah, maka Paulus bisa menjadi kuat untuk menanggung kelemahan-kelemahan itu. Gitu ya. Jadi kebanggaannya daripada Paulus itu adalah ketika orang itu mengikut Kristus dan hidupnya itu menjadi lebih sengsara mungkin ya daripada dia sebelum mengikut Kristus. Maka dengan kesengsaranya itu, orang itu akan senantiasa tetap mengandalkan Tuhan senantiasa. Jadi dia akan menjadi lebih dekat kepada Tuhan. Nah, Paulus adalah salah satu orang yang memiliki kemampuan untuk bersuka cita walaupun mengalami penderitaan-penderitaan badani. Nah, tapi gini ya, kalau Paulus itu membanggakan kelemahan-kelemahannya, tapi kenapa kok Paulus tetap cerita tentang pengalaman-pengalaman supranaturalnya? Ya, bahkan di ayat pertama dikatakan gini, aku harus bermegah, sekalipun memang hal itu tidak ada faedahnya. Berarti penglihatan-penglihatan bermegah terhadap penglihatan-penglihatan itu tidak ada faedahnya. Loh, tapi kok ya, kalau tidak ada faedahnya kok tetap diceritakan, ini maksudnya piye? Ya toh? Karena ada latar belakangnya ya. Kenapa? Karena Paulus tidak ingin orang lain, orang yang tidak percaya kepada Tuhan, itu merendahkan dirinya, atau memandang rendah dirinya, atau menghina dirinya. Karena kalau sampai Paulus itu dipandang hina, maka Injil akan kesulitan untuk disebarkan. Maka Paulus dengan terpaksa menceritakan tentang penglihatan-penglihatan yang dia terima 14 tahun yang lalu. Perhatikan frase, aku bukan orang bodoh lagi. Aku mengatakan kebenaran. Sekalipun demikian, sekalipun Paulus itu bercerita tentang pengalaman supranatural yang hebat 14 tahun yang lalu, Paulus tidak ingin overexpose terhadap pengalaman spiritualnya. Yang dengan tujuan supaya jangan ada orang, yang dimaksud orang ini adalah rekan-rekan sepelayanannya, yang menjunjung tinggi Paulus melebihi batas wajar. Kan kita sering kali lihat ya, waduh, kenapa kok penyataan-penyataan Tuhan itu selalu ada pada orang tersebut? Termasuk penglihatan-penglihatan supranatural yang orang lain tidak Tuhan pilih, tapi kenapa kok Tuhan pilih dia? Maka ada kecenderungan itu untuk mengagungkan, meninggikan orang tersebut sampai di luar batas. Nah, ini yang tidak diinginkan oleh Paulus. Paulus tidak ingin overexpose. Inilah juga yang dimaksud di ayat yang pertama, yang mengatakan aku harus bermegah sekalipun hal itu tidak ada faedahnya. Ya kenapa kok tidak ada faedahnya? Ya karena kalau di overexpose, diceritakan terus menerus, maka yang terjadi adalah orang-orang itu malah meninggikan Paulus bukan meninggikan Tuhan. Ya toh? Nah, penerapannya gini ya, jangan sampai pengalaman spiritual menjadi sesuatu yang dibanggakan melebihi dari yang seharusnya. Dalam hal ini Paulus terpaksa menceritakan pengalaman spiritualnya yang luar biasa, semata-mata supaya Injil bisa diberitakan seefektif mungkin. Jadi cerita itu bukan tujuan untuk bangga-banggaan. Aku loh pernah ngalami ini. Kamu pernah ngalami apa enggak? Enggak pernah toh? Loh, aku tuh pernah loh ngalami kayak gini. Bukan dengan tujuan yang semacam seperti itu. Tapi dengan tujuan supaya Injil itu bisa diberitakan seefektif mungkin. Dan Paulus tidak ingin Injil itu terhambat gara-gara orang lain memandang rendah dirinya. Begitu ya. Terus 7 ya, supaya aku jangan meninggikan diri karena pernyataan-pernyataan yang luar biasa itu,
Maka aku diberi suatu duri dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk menggocok aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Saudara mengalami pengalaman seperti Paulus, itu akan membuat seorang memiliki tendensius atau kecenderungan untuk jatuh dalam dosa kesombongan. Karena tidak semua orang, bahkan sangat sedikit sekali, orang yang mengalami pengalaman supranatural sama seperti Paulus. Duri dalam daging ini banyak tafsiran yang munculnya. Bisa juga penyakit mata, penyakit tubuh yang sangat parah, atau musuh-musuh Paulus. Penderitaan yang Paulus alami ketika memberitakan Injil ini banyak sekali tafsiran muncul yang menyatakan duri dalam dagingnya. Tapi apapun itu, ini pasti mengandung pengertian bahwa Paulus mengalami penderitaan yang hebat dalam pelayanannya gara-gara duri dalam daging ini. Nah, dari sini kita lihat bahwa melayani Tuhan itu tidak pernah mudah. Karena melayani Tuhan itu bertentangan dengan arus dunia dan seringkali dicibirkan oleh banyak orang. Kemudian asal tahu istilah menggocoh, itu memiliki arti itu memukuli terus-menerus, menimbulkan rasa sakit yang berkelanjutan. Nah, ketika Paulus itu dengan benar mengikut Tuhan, ternyata iblis itu tidak tinggal diam. Bahkan terus-menerus melakukan hal-hal yang membuat Paulus itu sakit. Memberikan rasa tidak nyaman terhadap diri Paulus. Nah, Paulus bukan diam saja ya, tapi permintaan Paulus ini sudah minta kepada Tuhan ya. Aku sudah 3 kali berseru pada Tuhan supaya utusan iblis ini mundur. Ya toh. Paulus nyatanya permintaan Paulus tidak dikabul no. Saudara, kasus ini ada kasus yang sangat penting untuk dicermati ya. Karena permintaan rasul ya. Sekelas rasul Paulus pun yang menulis sebagian besar dari perjanjian baru ini bisa loh ditolak sama Tuhan. Bahkan permintaan Paulus itu sebenarnya itu dengan tujuan untuk apa? Untuk menyebarkan untuk demi kemuliaan nama Tuhan. Bukan untuk kebanggaan diri sendiri. Ini pun ditolak. Jadi penolakan ini bukan karena Paulus itu kurang beriman atau Paulus jatuh dalam dosa tertentu sehingga Tuhan menolak permohonan Paulus. Bukan seperti itu, tetapi lebih ke arah karena Tuhan ingin menunjukkan pemeliharaannya kepada Paulus melalui penderitaan yang dialami. Dan bagaimana Tuhan tetap bisa memakai Paulus di tengah keterbatasan yang dia alami. Ketika penderitaan bertubi-tubi datang dalam kehidupan kita. Karena itu aku senang dan rela dalam kelemahan, dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan, dalam kesesakan oleh karena Kristus, sebab jika aku lemah maka aku kuat. Saudara, ayat 10 ini agak aneh ya. Karena kalau tidak mengerti konteksnya, maka akan membuat kita pusing kepala. Karena secara natural, tidak ada orang yang suka di dalam apa? Kelemahan. Tidak ada orang yang suka siksaan. Tidak ada orang yang suka kesukaran. Tidak ada orang yang suka penganiayaan. Tidak ada orang yang suka daripada kesesakan. Tapi kenapa kok ini Paulus ngomong, aku senang dan rela dalam kelemahan, siksaan, kesukaran, penganiayaan, dan kesesakan. Oleh karena Kristus. Jadi, di sini bisa disimpulkannya. Kalau seseorang rela berada dalam ketidaknyamanan, maka pasti ada sesuatu yang lebih tinggi dari ketidaknyamanan tersebut, bukan? Dalam hal ini adalah cintanya Rasul Paulus pada Kristus. Itu jauh lebih besar dari semuanya. Apakah cinta kita kepada Tuhan itu jauh lebih besar dari semuanya? Apakah ketidaknyamanan yang harus kita lalui itu menghalangi kita untuk menjalankan komitmen cinta kita kepada Tuhan? Seringkali, ketika penderitaan datang, sebagai ujian bagi iman kita kepada Kristus. Bahkan seringkali penderitaan membuat kita semakin mengandalkan Tuhan dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Tuhan bisa menggunakan penderitaan untuk membuat umatnya lebih dekat lagi kepadanya. Ingat ya, Tuhan seringkali menggunakan penderitaan untuk membuat umatnya menjadi lebih dekat lagi kepadanya. Karena ada orang-orang tertentu ketika diberi suatu kondisi yang nyaman, orang itu seringkali lupa bersyukur atau hidup seenaknya sendiri. Itu sebabnya Tuhan memberikan kesukaran dan penderitaan supaya orang itu berbalik lagi kepada Tuhan. Oke, renungan kita pada hari ini sampai di sini. Tuhan Yesus memberkati.